Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Dan tentunya terus bersemangat untuk belajar. Ya, kali ini kita akan berada di penghujung tema 3 kita. Karena hari ini adalah pembelajaran subtema 3, pembelajaran yang keenam. Jadi ini pembelajaran yang terakhir ya sebelum kita menginjak ke tema 4. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran yang keenam ini adalah tentang iklan layanan masyarakat, kemudian bentuk-bentuk keberagaman atau keragaman, dan juga tentang batik ya anak-anak ya, tentang teknik membuat batik. Nah, anak-anak kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, sebelum masuk pada iklan layanan masyarakat, Pak Tovan mau tanya dulu nih, apa sih makna dari keragaman atau keberagaman itu? Nah, keragaman ya sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda, serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus-menerus mengonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengonsumsi makan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Nah, itu ya anak-anak ya makna dari keragaman. Jadi, apapun yang ada di sekitar kita semuanya itu beragam, bahkan pada makanan yang kita makan. Kenapa sih harus beragam? Oh, ternyata keragaman itu adalah modal pembangunan bangsa. Kalau makanannya kita beragam, itu sebagai modal pembangunan bangsa. Kok bisa ya? Karena dengan makanan yang beragam itu mungkin wisatawan asing jadi ingin mencicipi makanan kita, masakan Indonesia. Nah, tetapi kalau makanan kita sama atau tidak beragam ya, sama dari satu daerah ke daerah yang lain mungkin tidak jadi menarik ya. Nah, di situ anak-anak ya, jadi makna keragaman. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi makna keragaman pada iklan layanan masyarakat. Ini iklannya. Di sini tertulis kalimatnya, mari saling menghormati dan menghargai. Dan ada gambar beberapa orang di situ yang mengenakan pakaian yang berbeda. Nah, ya. Oke, kita identifikasi iklan ini ya. Dari yang pertama kata kuncinya. Kata kunci dalam iklan itu apa sih? Ya betul sekali, yaitu menghormati dan menghargai. Itu menjadi kata kunci ya. Oke. Kemudian contoh keberagaman yang terdapat dalam iklan itu apa sih? Oke, pasti kalian sudah bisa melihat ya. Yang pertama, mereka mengenakan pakaian yang berbeda atau pakaian yang beragam. Dari pakaian yang beragam itu menunjukkan kalau mereka juga memiliki keyakinan yang beragam ya anak-anak ya. Keyakinan atau agama yang berbeda-beda. Juga bisa dilihat di situ ada perbedaan atau keragaman jenis kelamin dan juga warna kulit. Nah, ya. Lalu maknanya apa? Makna keberagaman yang terdapat dalam iklan layanan masyarakat itu yaitu walaupun berbeda keyakinan, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai agar tercipta kerukunan. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi harus saling bertoleransi. Itu pesan yang ingin disampaikan dari iklan tersebut. Nah, selain pada iklan layanan masyarakat ya, ada juga wujud lain keberagaman atau keragaman anak-anak ya. Jadi wujud lain keragaman dalam kehidupan kita sehari-hari adalah perbedaan pendapat saat kita berada dalam suatu kelompok. Seringkali tiap anggota kelompok memiliki ide yang berbeda dengan anggota kelompok yang lain. Namun hal ini harusnya tetap disikapi dengan saling menghargai. Pernahkah kalian mengalami ini? Sepertinya sering ya. Manakah yang lebih kalian suka? Bekerja sendiri atau bekerja secara kelompok? Nah,
mari kita identifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita kan sering ya, kalian sering ya anak-anak ya dibagi dalam kelompok-kelompok kerja, kemudian mengerjakan tugas dari guru. Nah, kira-kira lebih enak yang mana ya? Dikerjakan sendiri atau dikerjakan dengan kelompoknya? Nah, mari kita simak kelebihan dan kekurangan bekerja sendiri dan bekerja kelompok. Yang pertama untuk yang bekerja sendiri dulu ya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu melatih kemandirian dan tanggung jawab. Yang kedua, lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Sementara untuk kekurangannya, bila dikerjakan sendiri ya, yang pertama, ide dan kreativitas hanya bersumber dari diri sendiri. Ya pastinya ya, karena dikerjakan sendiri. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, terutama untuk pekerjaan atau tugas-tugas yang membuat karya begitu ya. Itu bila dikerjakan dengan kelompok mungkin akan lebih cepat selesai, ya kan? Karena bisa bekerja sama, berbagi tugas ya. Oke, jadi itu kelebihan dan kekurangannya bila bekerja sendiri. Lalu bagaimana bila bekerja kelompok? Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihannya dulu ya. Banyak ide dan pendapat yang dapat disatukan sehingga lebih kreatif. Nah ini ya, jadi wawasannya lebih luas kalau berkelompok itu anak-anak ya. Yang kedua, pekerjaan akan menjadi cepat selesai dan lebih ringan, lebih mudah juga mungkin ya. Jadi tentunya kalau dibagi tugas maka pekerjaannya akan lebih cepat selesai. Namun, bekerja dalam kelompok juga memiliki kekurangan. Yang pertama di sini adalah pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lama. Karena setiap anggota kelompok itu punya ide, pendapat yang harus di-sharingkan bersama, kemudian harus diambil keputusan yang mana yang akan diambil. Nah, itu akan membutuhkan sedikit waktu ya. Yang kedua, ada kemungkinan anggota kelompok yang tidak mengerjakan tugasnya. Nah, pernah nggak kalian merasakan hal seperti ini ya? Ada teman kalian yang tidak mengerjakan tugasnya dalam kelompok ya, atau tidak melakukan apa-apa. Mungkin pernah seperti itu ya. Dan itu akan mengganggu hasil kerja kelompok ya, karena sudah dibagi-bagi tugasnya. Nah, jadi itu kekurangan dari bekerja kelompok. Nah, sekarang terserah kepada kalian lebih suka bekerja sendiri atau kelompok. Mungkin melihat dari tugasnya bagaimana dulu ya. Apakah itu baik dikerjakan sendiri atau dikerjakan secara kelompok. Nah, itu anak-anak kita melihat satu keragaman yang lain saat kita berbeda pendapat dengan teman-teman kita saat bekerja dalam kelompok ya. Nah, ada satu lagi bentuk keragaman yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu tentang corak batik anak-anak ya. Nah, corak batik ini juga sangat beragam sekali ya, corak batik Nusantara ya. Dan keragaman corak batik Nusantara ini menjadi kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat atau penuh dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Jadi ada maknanya loh setiap motif batik itu, setiap corak batik itu ya. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa. Namun, batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan juga batik Papua. Di Pulau Jawa saja ada banyak sekali motif batiknya, apalagi ditambah dengan yang di luar Pulau Jawa ya. Nah, kalian bisa membayangkan betapa kayanya motif batik atau corak batik yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, anak-anak yang berhubungan dengan batik itu menjadi tugas kalian kali ini ya, yaitu kalian akan diminta untuk memilih salah satu motif batik Nusantara yang kalian suka. Kalian silahkan boleh browse di internet, boleh menjelajah di internet untuk menentukan satu motif batik. Kemudian kalian akan membuat rancangan motif batik tersebut pada selembar kertas kecil. Nah, jadi ditulis pada lembar kertas kecil saja, digambar ya, pada kertas A4 yang dipotong 2 boleh ya, atau di kertas A4 juga boleh. Itu digambar motif batiknya dan juga boleh diwarnain ya agar lebih menarik. Nah, bila sudah selesai membuat motifnya, kemudian kalian
Coba menuliskan kembali langkah-langkah atau teknik dalam pembuatan motif batik yang sudah kalian lakukan itu, ya. Misalnya dengan menentukan motif batiknya terlebih dahulu, ya kan? Itu langkah yang pertama ya, menentukan motif batiknya terlebih dahulu dengan melihat di internet, misalnya seperti itu. Nah, langkah-langkah ini kalian akan tuliskan pada halaman 115. Dan juga untuk hasil karya motif batik kalian juga ditempelkan di halaman 115 itu ya, bagian yang atas. Oke? Mudah-mudahan sudah cukup jelas tugasnya dan materinya juga. Jadi materinya cukup sekian anak-anak. Terima kasih sudah menonton atau menyimak video ini dan mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian petik ya. Baik, sampai jumpa di video-video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.